itu kenapa saya langsung menemui Panglima. Saya orangnya nggak baperan. Aja saya baper. Ini siapa yang bikin saya tuntut negara bla bla bla. Itu bisa aja kalau saya mau kan. Tapi bukan itu prinsipnya. Saya langsung temui Panglima, langsung saya temui dengan beliau dengan segala jajarannya. Saya cuma tanya, ini file militer. Kenapa bisa keluar kalau tidak ada yang menyuruh keluar? Gitu. Wow. Jadi saya cuma bilang saya nggak mau gaduh, saya orangnya nggak tipe gaduh untuk urusan remeh-temeh gitu ya. Tapi jelas saya terganggu dan kehormatan saya terganggu gitu kan. Karena kan dipilih-pilih kalimat-kalimatnya dan pengkondisian pemahamannya gitu. Saya bilang yang pasti saya cuma minta 1 kali 24 jam di take down. Dan di take down. Pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, mengkritik kebebasan berpendapat di era Presiden Jokowi. Banyak yang harus berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan kebebasan berpendapat bisa dilakukan tanpa ancaman dan pembatasan. Nyatanya, ia sendiri saat mengkritik pemerintah berujung pada intimidasi dan pengkritik terancam dan bahkan berakhir di penjara. Mentang-mentang kita ini sekarang negaranya sangat absolut menuju absolut. Jadi propaganda itu satu arah. Yang boleh bicara hanya pemerintah. Contoh kampus, kenapa saya setiap kali posting tentang apapun kegiatan para guru besar di seluruh kampus yang ingin bersuara tentang keadaan negeri kita, saya selalu memberikan lagu backsound itu adalah tentang lagu backsound alma mater seluruh dunia. Karena menurut saya propaganda pemerintah itu harus dilawan dengan kekuatan pikiran. Nah kemudian apalagi ada ancaman yang diberikan, apakah tadi yang seperti Bang Akbar sampaikan, dibuat repot. Jadi ancamannya itu sebenarnya kalau kita baca langsung dari hukum, ya kan, nggak ada pasalnya deh gitu. Atau ini pasal memang cuma buat ngerepotin gua aja. Ada kesan kayak gitu. Nah kemudian yang paling mengerikan adalah sebenarnya teror. Intimidasi tersebut, menurut Koni, sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Apalagi pemerintah saat ini seperti ingin mengatur informasi hanya satu arah. Menurutnya, kebebasan berpendapat itu diukur seberapa bebas masyarakat menyatakan pendapat. Pemerintah harusnya membuka mata bahwa publik mengetahui dan bisa mengukur jaminan kebebasan berpendapat. Saya kebetulan Kakak Akbar tahu kan, saya ngajar di militer, dunia saya itu juga intelijen ya. Kakak Akbar percaya nggak, dari tahapan yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, saya tuh kayaknya sebagai akademisi sudah mengalami itu. Ada dicoba untuk membangun fear saya misalnya kayak gitu-gitu ya. Ada control of elite yang saya rasakan, ada propaganda satu arah yang saya rasakan. Kemudian ada ada gini juga, create enemy. Jadi pemerintah itu menganggap siapapun yang berseberangan itu adalah enemy mereka. Nah, tinggal satu lagi yang belum dilakukan kepada saya, Kakak. Saya diteror secara fisik, itu yang belum. Apalagi skor Indeks HAM Indonesia 2023 terus mengalami penurunan menjadi 3,2 dari sebelumnya 3,3. Pemberian skor itu berdasarkan pemenuhan hak yang mengacu pada 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik serta 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang diturunkan pada 50 subindikator. Sejak memimpin di tahun 2019, Jokowi disebut tidak pernah berhasil mencapai skor Indeks HAM di angka 4. Selama menjabat, ia hanya mampu mencapai skor Indeks HAM tertinggi di angka 3,3. Jadi sekali lagi saya tuh kenapa tetap aktif bersuara apapun juga resikonya ya. Ada yang bilang begini, Bu Koni siap jadi martir. Why not? Karena menurut saya negara perlu dikendalikan. Dan untuk mengendalikan negara itu adalah bagaimana kita mengembalikan kesadaran kepada penguasa bahwa dia tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Sehingga kalau masyarakat itu sedang berpikir, sedang membangun dialektika, jangan dipersekusi. Kira-kira itu, Kak Akbar. Itu ya, itu yang kita sedih. Jadi kenapa kita butuh demokrasi itu harus dipahami oleh negara, itu bukan cuma kesejahteraan, tapi mewujudkan kesetaraan keadilan dengan apa? Dengan dialektika. Sehingga kalau tadi kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan akademisi berpikir, termasuk berpikir kan ini kita, kemudian dia menyuarakan pikirannya dan bersuara di juga yang sama yang digunakan di sosial media, kemudian dianggap riuh atau dianggap beribut atau dianggap gaduh, kan apa ukuran gaduh untuk itu? Dan kenapa kalau pemerintah nggak bisa dicap dia bikin gaduh? Kenapa yang boleh dicap bikin gaduh cuman akademisi misalnya? Gini loh, kalau kita menikah sama seseorang, itu tiba-tiba kita ngeliat ini orang siapa ya? Kayak gitu loh. Jadi tiba-tiba asing. menjadi asing. Nah, jadi Ibu Koni melihat sekarang sosok Pak Jokowi ini jadi asing. Jadi asing dong, jadi asing. Beliau yang katanya sangat dekat dengan rakyat, yang kita sangat kagum tentang pembangunan yang dilakukan sangat masif. Sederhana. Beliau sederhana, beliau merakyat sekali. Nggak pernah saya lihat presiden atau apalagi rajin banget ke Papua. Orang Papua tuh nggak pernah cinta presiden Indonesia seperti mereka mencintai Pak Jokowi gitu kan. Banyaklah rapot semua baik. Egaliter. Yang menurut saya, loh, kenapa
he made the suicidal decision? Kenapa membuat keputusan bunuh diri? Pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, sejak awal sudah menduga akan terjadi kecurangan yang masif yang dilakukan oleh Jokowi. Hal itu diungkapkannya dalam podcast Abraham Samad. Awalnya, ia mengatakan bahwa Jokowi yang sekarang beda dengan Jokowi yang dulu. Ia mengakui bahwa Jokowi sekarang terlihat asing bagi pemilihnya dulu. Jokowi yang dulunya sangat dekat dengan rakyat dan juga gencar melakukan pembangunan, kini dianggapnya telah berubah total. Bahkan di akhir masa jabatannya, menurut Koni, Jokowi melakukan bunuh diri dengan pencalonan Gibran yang dilakukan dengan mengacak-acak MK. Jadi keputusan ini adalah keputusan bunuh diri menurut? Bunuh diri, apalagi kalau saya lihat kemarin beberapa berita bilang bahwa ternyata memang beliau tuh ingin 3 kali, 3 periode. Nah, apakah di benak Pak Jokowi itu kemudian oh ya udah saya nggak boleh 3 kali, ya anak saya aja jadi gitu. Saya jadikan wapres toh paling nggak saya bisa ada di bayangan dan amit-amit dibayar. Apakah berharap sekali lagi amit-amit bahwa mengetahui Pak Prabowo kesehatannya tidak terlalu prima, lalu berharap ada apa-apa di tengah jalan, lalu yang jadi presiden adalah si Dek Gibran ini yang bisa ngomong jangan takut sama saya. Bikin gue darah tinggi tuh kalau lihat video itu. Bahkan Koni sempat tidak menyangka bahwa Jokowi ingin 3 periode. Hal itulah yang membuat dirinya sangat geram karena keinginannya untuk menjabat 3 periode terhalang oleh konstitusi. Lalu ia mencalonkan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo. Koni lalu menyinggung soal kesehatan Prabowo. Ia mengatakan bahwa kesehatan Prabowo tinggal menghitung tahun, lalu Gibran yang akan meneruskan menjadi presiden. Saya percaya tentara kita terutama ya itu adalah putra-putra terbaik bangsa yang sudah menjadi manusia yang disempurnakan. Tetapi tentara itu politiknya politik negara. Dia nggak bisa berpolitik sendiri, itu udah aturan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba tentara, pemerintah ke kanan, saya mau ke kiri, nggak bisa. Karena politik tentara itu politik negara. Kebetulan yang sedang memimpin negara Republik Indonesia yang tercinta ini bernama Sultan Joko Widodo. Kalau saya dengar dari kalimat tadi udah kayak Sultan ngomongnya, ya kan? Jangan miring-miring gitu kan. Wah. Koni lalu menyinggung soal TNI yang ditarik-tarik oleh Jokowi untuk masuk kembali ke dalam politik. Hal itulah yang mengherankan bagi Koni. Meskipun para prajurit sudah cerdas, namun ia tidak bisa bergerak sendiri. Pasti ada atasannya yang mendorongnya. Dan saat ini, kepala negara dipegang oleh Sultan Jokowi, kata Koni. Percayalah itu nomor 1. Dan yang kedua, tolonglah jangan tarik-tarik ke politik. Jangan tarik-tarik dia ke politik. Iya, jangan tarik-tarik ke politik. Jadi kalaupun sekarang Pak Presiden misalnya ingin cepat-cepat ganti Panglima menjadi Pak Agus, ya sudah biarkan Pak Agus ngurusin TNI dalam format TNI yang seadanya tadi. Jangan ditarik. Jangan dilibatkan misalnya seperti melibatkan MK. Oke. Itu loh maksud saya dari tadi. Jadi gini loh, cukup yang dibikin kacau itu MK lah. Jangan tentara. Jangan tentara. Ada nggak Karena sinyalemen tonggak itu? tonggak pilar kita itu adalah tentara kita dan polisi kita. Jadi jangan ditarik-tarik. Gini, orang baik bisa jadi nggak baik karena ditarik-tarik. Oke. Koni lalu bercerita tentang sejarah militer Indonesia, bahwa tentara Indonesia adalah dari rakyat untuk rakyat. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang terhadap TNI. Hanya ada 5 militer di dunia yang dari rakyat untuk rakyat. Makanya ia mewanti-wanti agar Jokowi tidak menggunakan TNI untuk mengkhianati rakyat. Ia lalu mengharap kepada Presiden Jokowi agar tidak menarik-narik TNI ke dalam politik praktis. Cukup MK saja yang diobrak-abrik oleh Jokowi. TNI jangan sampai diobrak-abrik. Nah, jadi artinya apa? Tentara tidak boleh mengkhianati rakyat. Dan artinya apa? Kalau sampai kekhawatiran masyarakat bahwa Pak Jenderal Agus akan ditarik-tarik ke politik sebagai Panglima TNI, makanya dipercepat pergantiannya gitu kan? Karena nggak ada reason ya. Pak Yudo nggak bikin salah apa-apa. Malah beliau bikin legacy, Pak. Saya nggak mau ngomong bocoran apa, tapi saya cuma mau warning aja bahwa Pak Presiden tolong perhatikan ya, cukup MK yang diacak-acak. Jangan tentara kita. Karena rakyat kita itu mostly ya, saya bilang mostly, itu sudah cerdas-cerdas. Jadi kalau kita diam, mereka nggak jadi banyak gaduh, itu kan macam-macam. Ada yang takut, ada yang nggak berani ngomong, ada yang bingung cara menyampaikan seperti apa. Nggak semua orang kan bisa menyampaikan narasi dengan baik. Tapi bahwa luapan dalam hati mereka tuh berontak,